some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts to the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Jadi teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Irnana Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi yang baru ya teman-teman, yaitu mengenai mikrotik MTCNA. Nah, jadi pembelajaran kali ini itu kita akan berkaitan dengan administrasi jaringan menggunakan mikrotik ya teman-teman. Nah, di sini juga kita semua sudah mengetahui bahwa mikrotik merupakan salah satu vendor networking jaringan yang terkenal dan sudah banyak digunakan. Misalnya itu di kalangan atau di kantor, di sekolah, dan masih banyak lagi. Nah, jika kita telaah lebih dalam, di sini kita bisa search di aplikasi pencarian. Kita akan search yaitu mikrotik. Nah, jadi teman-teman di sini mikrotik merupakan salah satu perangkat lunak ya teman-teman, atau perangkat keras yang digunakan untuk mengelola dan mengoperasikan jaringan komputer. Nah, mikrotik ini juga menyediakan berbagai fitur ya teman-teman, dan fungsionalitas yang dapat digunakan untuk mengatur dan mengontrol lalu lintas data, keamanan jaringan, serta konfigurasi manajemen jaringan. Nah, jadi teman-teman di sini, jika kalian atau pengguna itu menggunakan mikrotik, kalian dapat melakukan administrasi jaringan itu lebih efektif dan efisien ya teman-teman. Nah, di sini untuk mengawali pembelajaran mengenai mikrotik, kita akan belajar mengenai mikrotik MTCNA ya teman-teman. Nah, jadi mikrotik untuk MTCNA sendiri itu kepanjangan dari mikrotik Certified Network Associate ya teman-teman. Nah, di sini mikrotik MTCNA ini adalah pembelajaran paling awal teman-teman. Langkah awal kalian ketika ingin belajar mikrotik ya teman-teman. Nah, di sini untuk mikrotik MTCNA sendiri, itu sertifikasi ini dapat membantu network engineer untuk memahami dasar-dasar dari networking dan memberi nilai tambah pada networking ya teman-teman, terutama pada jaringan mikrotik. Nah, di sini untuk materi yang lain kita juga akan belajar. Nah, di sini basic mikrotik serta basic konfigurasi jaringan dengan router OS dan sebagainya. Di sini nanti kita juga akan belajar mengenai network models dan lain sebagainya. Di sini untuk pembelajaran mikrotik MTCNA ini, ketika kita akan menggunakan praktek konfigurasi, maka Inference Lab yang akan kita gunakan ialah menggunakan simulasi PNetLab ya teman-teman. Nah, di sini ini yang seperti ini teman-teman. Nanti kita akan menggunakan simulasi PNetLab ketika akan coba untuk mengonfigurasi jaringan mikrotik ya teman-teman. Nah, jadi kalian harus tahu bagaimana cara menambahkan perangkat di simulasi mikrotik dengan varian vendor, baik itu perangkat Cisco, mikrotik, Linux server, dan lain sebagainya. Nah, untuk pembahasan yang lebih lanjut, kita lanjut di video selanjutnya. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan lanjut videonya mengenai mikrotik MTCNA ya teman-teman, yaitu mikrotik Certified Network Associate. Nah, di sini yang pertama kita bisa lihat outline-nya. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama itu apa sih itu mikrotik. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan membahas mengenai apa itu mikrotik. Jadi mikrotik sendiri itu merupakan sebuah vendor perusahaan yang berfokus pada pembuatan alat jaringan seperti wireless, access point, switch, router, dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini untuk mikrotik itu sendiri dibagi menjadi dua teman-teman. Ada yang software dan ada juga yang hardware ya teman-teman. Nah, contoh dari software itu adalah router OS teman-teman. Ini dapat menggunakan server Linux atau host dan lain sebagainya. Sedangkan untuk hardware itu berarti perangkat keras ya teman-teman. Contohnya itu yaitu router board. Itu teman-teman, mikrotik itu dibagi menjadi dua bentuk, yaitu software dan hardware. Software itu perangkat lunak, sedangkan hardware adalah perangkat kerasnya. Jika softwarenya itu router OS, maka dapat diinstal di PC ya teman-teman. Setelah itu mikrotik sendiri itu lokasinya pertama kali itu ada di Riga, Latvia, Eropa Utara.
Nah, setelah itu untuk moto Mikrotik sendiri yaitu routing the world ya teman-teman. Jadi Mikrotik ini ingin menghubungkan jaringan pada seluruh dunia teman-teman. Nah, website resminya itu adalah mikrotik.com. Di sini kita bisa search ya teman-teman. Kita bisa cari saja yaitu mikrotik.com. Nah, oke teman-teman. Jadi laman web ini itu menyediakan ketika kita ingin membaca atau mempelajari sesuatu mengenai mikrotik, ini teman-teman dapat buka dan baca-baca sendiri ya teman-teman. Nah, jadi untuk selanjutnya Fowler itu didirikan pada tahun 1996 oleh John Truly dan Ernest Rick Smith ya teman-teman. Di sini juga ada perkumpulan Mikrotik User Meeting, itu ada di webnya mommikrotik.com. Nah, di sini kita bisa search ya teman-teman. mommikrotik.com. Nah, jadi website ini itu digunakan untuk perkumpulan teman-teman, untuk meeting. Ini biasanya membahas mengenai mikrotik teman-teman. Nah, di sini untuk tahunnya itu terakhir pada tahun 2021 di Jakarta ya teman-teman. Nah, di sini kita lanjut saja. Selain itu, teman-teman juga dapat ketika ingin mengkonfigurasi, kalian dapat ke ensiklopedianya, yaitu dengan kita bisa membuka di wikimikrotik.com. wikimikrotik.com. Nah, di sini teman-teman ketika kalian ingin konfigurasi atau kalian pengen tahu caranya konfigurasi mikrotik itu bagaimana, teman-teman dapat baca di laman ensiklopedianya yaitu wikimikrotik.com. Misalnya di sini kita akan cari yaitu static routing misalnya. Nah, di sini akan muncul ya teman-teman, kalian bisa cari sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya itu forumnya, atau di sini juga ada laman webnya teman-teman, forummikrotik.com. Ini kalian bisa cari sendiri ketika kalian ingin join dengan forum-forum yang berkaitan dengan mikrotik, kalian dapat ke forummikrotik.com ya teman-teman. Nah, di sini sekian dari video saya. Untuk video pembahasan selanjutnya kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, oke teman-teman, jadi untuk video selanjutnya mengenai MTCNA Mikrotik Certified Network Associate. Di sini untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran dari Mikrotik MTCNA ini ya teman-teman. Jadi seperti video sebelumnya bahwa mikrotik sendiri itu dibagi menjadi dua ya teman-teman. Kita bisa lihat. Nah, ini dia teman-teman, mikrotik itu dibagi menjadi dua bentuk yaitu software dan hardware. Jika software itu nantinya ada router OS yang dapat disandingkan dengan hardware, yaitu router board itu nantinya ada mikrotik. Jadi router OS itu nantinya akan diinstal di PC teman-teman, atau dapat juga disandingkan dengan mikrotik yang dihasilkan dari hardware ya teman-teman. Ini. Nah, di sini kita bisa lanjut membahasnya. Jadi tujuan pembelajaran ini mempelajari karakteristik, fitur-fitur, dan kemampuan yang ada pada mikrotik router OS. Jadi ini berada pada software ya teman-teman, yang berada pada software. Setelah itu tujuannya yaitu untuk mempelajari bagaimana sih cara instalasinya, bagaimana cara konfigurasinya, fungsi dari mikrotik sendiri. Selain itu juga kita akan mempelajari tentang maintenance-nya, lalu troubleshooting, dasar pada mikrotik router OS, dan lain sebagainya. Nah, untuk harapannya sendiri, ketika kita sudah belajar mikrotik dan mendapatkan kualifikasi sebagai Mikrotik Certified Network Associate, maka nantinya kita akan menjadi atau sudah terkualifikasi ya teman-teman mikrotik sebagai Mikrotik Certified Network Associate. Nah, jadi di sini kita lanjut untuk timeline mikrotiknya. Di sini pertama kali dibuat atau didirikan itu pada tahun 1996. Setelah itu di sini untuk router OS pertama kali itu menggunakan router OS pada software, jadi diinstal pada PC 86 teman-teman ini.
pertama kali pada 1997. Lalu ada juga untuk pertama kali muncul, itu perangkat router board pertama, itu pada tahun 2002 ya teman-teman. Pertama kali muncul mikrotik berarti ini. Nah, di sini untuk pada tahun 2006 itu terdapat konferensi atau perkumpulan yang membahas ya teman-teman untuk mikrotik. Ini pertama kali itu ada di Prague. Di sini untuk MAM terbesar di Indonesia itu ada pada tahun 2015 ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk pembahasan yang lebih lanjut nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini kita akan lanjut ya teman-teman tentang pembelajaran mikrotik. Nah, di sini kita akan lanjut mengenai materi sertifikasi mikrotik ya teman-teman. Nah, jadi untuk mikrotik ini terdapat pembelajaran yang terstruktur ya teman-teman. Jadi pembelajaran mikrotik ini semuanya sudah terstruktur dengan sertifikasi yang ada pada setiap jenjangnya teman-teman. Untuk pembelajaran awal, mikrotik ini biasanya atau umumnya adalah mikrotik MTCNA ya teman-teman. Jadi ketika sertifikasi berjenjang, kalau misalnya belum lulus MTCNA ini, maka kalian itu belum bisa ke tahap selanjutnya teman-teman, misalnya MTCRE dan seterusnya. Jadi kalian awalnya itu harus mengikuti ujian MTCNA terlebih dahulu, sesuai karena sudah terstruktur ya teman-teman. Nah, di MTCA ini akan membahas mengenai fitur-fitur yang ada pada MTCNA teman-teman. Jadi membahasnya itu secara umum saja, tetapi jika kalian ingin memperdalam mengenai routing, itu teman-teman dapat ke mikrotik MTCRE ya teman-teman. Lalu jika kalian ingin memperdalam mengenai materi security atau keamanan jaringan, maka teman-teman itu bisa ke mikrotik MTC SE teman-teman. Jadi sesuai apa yang kalian inginkan. Tetapi struktur ya teman-teman, terstruktur. Jadi yang langkah awal adalah kalian harus belajar melalui mikrotik MTCNA terlebih dahulu. Nah, di sini untuk masa berlaku sertifikasinya itu atau sertifikatnya itu selama 3 tahun teman-teman. Setelah itu bisa diperpanjang lagi dengan melakukan cara yaitu dengan ujian lagi. Nah, di sini kita dapat melihat salah satu kelas teman-teman, yaitu misalnya kelas mikrotik ya teman-teman, yaitu MTCRE. Nah, jadi MTCRE ini, yaitu Mikrotik Certified Routing Engineer, itu membahas tentang static routing, dynamic routing, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, misalnya kalian ini sudah mendapatkan insight dari MTCRE ini teman-teman, jadi routingnya itu sudah, lalu kalian itu dapat melanjutkan lagi teman-teman ke MTCNE teman-teman. Yang ini. Nah, ini merupakan Mikrotik Certified Internetworking Engineer teman-teman. Materi setelah dari MTCRE ya teman-teman. Jadi dari sini langsung lanjut ke MTCNE, yaitu Internet Working Engineer. Nah, untuk mikrotik MTCNE ini membahas terkait BCI, MPIS, dan lain sebagainya teman-teman. Sedangkan jika ingin fokus ke bagian basic control, maka dapat ke MTCTCE ya teman-teman. Yang ini. Ini adalah memfokuskan pada basic konfigurasi atau basic control teman-teman. Seperti itu. Nah, kepanjangan sendiri dari MTCTCE itu Mikrotik Certified Traffic Control Engineer teman-teman. Ini adalah materi yang berfokus memanage traffic di kantor misalnya. Jadi, mengkontrol traffic di OS-nya lebih dalam. Lalu membahas terkait dari yang memprioritaskan bandwidth dari protokol ke protokol lain. Juga membahas mengenai firewall, DHCP, DNS, dan lain sebagainya. Setelah itu kita akan lanjut ke MTCSE. Yang ini teman-teman. Ini kepanjangan dari Mikrotik Certified Security Engineer. Jadi berkaitan dengan keamanan ya teman-teman. Fokus pada security atau keamanan. Setelah itu ada juga MTCSWE, yaitu kepanjangan dari Mikrotik Certified Switching Engineer.
ini berfokus pada switch, teman-teman. Nah, selanjutnya ada juga MTCUME, yaitu singkatan atau kepanjangan dari Mikrotik Certified User Manager Engineer, teman-teman. Nah, Mikrotik MTCUME ini berfokus pada manager user, misalnya PPTP, hotspot usernya yang banyak, di mana usernya itu dibuat desentralisasi, teman-teman, dan lain sebagainya. Ada juga yaitu MTCEWE, yang ini kepanjangan dari Mikrotik Certified Enterprise Wireless Engineer, teman-teman. Nah, pada bagian ini berfokus pada wireless ya, teman-teman, wireless indoor. Setelah itu ada juga MTCWE yang ini, teman-teman. Nah, jika ini adalah berfokus pada wireless indoor, sedangkan untuk MTCWE itu outdoor ya, teman-teman. Nah, misalnya contoh dari wireless outdoor, itu point to point ya, teman-teman. Agar lebih jelas, kalian itu dapat membuka di www.mikrotik.com/training/about, teman-teman. Kalian dapat pelajari sendiri di website ini dengan lengkap ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan lanjut mengenai Mikrotik MTCNA. Di sini kita akan bahas mengenai terkait dari ujian MTCNA ini ya, teman-teman. Untuk training dan ujian MTCA perlu peserta itu meregistrasi di official web Mikrotik ya, teman-teman. Nah, ujiannya itu dapat dilakukan dengan dua cara metode, yaitu yang pertama ada offline dan juga online. Nah, jika teman-teman itu memilih offline, itu maka teman-teman dapat langsung ke learning centernya, teman-teman. Misalnya adalah IDN-ID dan sebagainya. Di sana kalian akan belajar Mikrotik MTCA ini di kelas bersama-sama dengan pakarnya, teman-teman, atau yang sudah ahli pada bidang Mikrotik ini. Untuk mendapatkan sertifikat program MTCNA, maka dengan cara mengikuti ujian MTCNA yang dilakukan secara online, tetapi kalian harus datang ke learning centernya tersebut. Jadi sistemnya online, tetapi kalian harus datang ke learning center yang kalian ikuti, teman-teman. Tetapi jika kalian ingin menggunakan metode online, kalian hanya dapat, atau lebih gampang teman-teman, kalian dapat mengikuti ujiannya itu dari rumah. Nah, teman-teman, jadi jangan lupa jika kalian ingin mengikuti atau mengambil sertifikasi program Mikrotik, itu harus didampingi dengan Mikrotik Academy ya, teman-teman. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu misalnya dengan IDN-ID dan lain sebagainya. Nah, tes online-nya itu terdiri dari 25 soal yang dapat diselesaikan dalam kurun waktu 1 jam saja, teman-teman. Nah, untuk sistem jawabannya, pilihannya itu ganda, teman-teman. Pilihan ganda bisa single, multiple, true atau false, itu benar atau salah. Nah, jadi untuk penjawabannya itu tidak ada lab dan esainya, teman-teman. Setiap soal itu tesnya random, teman-teman, dengan bahasa pengantar ujiannya yaitu bahasa Inggris. Jadi diharapkan teman-teman itu bisa menggunakan bahasa Inggris ya, teman-teman. Nah, untuk passing grade-nya itu 60%, untuk nilai 50 sampai 59% itu bisa dilakukan tes ulang atau seperti remedia, teman-teman. Jadi nilainya jika di bawah 60, maka kalian dapat mengikuti tes ulang. Nah, untuk syarat untuk Mikrotik Academy, Mikrotik konsultan dan trainer nilai harus minimal 75%, teman-teman. Jadi jika kalian ingin membuka, misalnya rumah kalian akan digunakan sebagai tes ujian MTCNA, maka kalian yang menguji itu harus mendapatkan nilai minimal 75% untuk associate level MTCNA dan engineer level ya, teman-teman. Nah, itu saja video dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.